Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol atau bicara mengenai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Saudara, hampir setiap hari Minggu, kita berkhotbah di gereja atau di dalam jemaat kita. Ada ribuan kata yang keluar dari mulut kita setiap hari Minggu. Dan mungkin itulah yang menjadi tugas utama kita pada hari Minggu, berkhotbah. Tugas untuk bicara kepada manusia yang datang ke gereja kita setiap hari Minggu untuk bicara mengenai Yesus Kristus, apa yang dia lakukan, dan bagaimana dia menebus dosa manusia. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tetapi ada berapa banyak dari kita yang mendapatkan evaluasi kritis atas khotbah kita. Mungkin kita bertanya kepada jemaat kita, bagaimana khotbah kita? Tetapi saya yakin, saudara-saudara, mayoritas jemaat, saudara, dan jemaat saya akan memberikan nilai positif atas khotbah kita. Tetapi apakah berarti saya pengkhotbah yang baik? Pengkhotbah yang komunikatif? Yang setia kepada firman? Atau pengkhotbah yang luar biasa contohnya? Tentunya saudara-saudara, baik sekali untuk punya pikiran seperti itu ya, bahwa kita adalah pengkhotbah yang baik karena kritik yang baik atau masukan yang baik. Tetapi apakah itu adalah refleksi yang kritis? Salah satu alasannya ialah sebagian besar anggota gereja datang ke gereja bukan untuk memberikan kritik, tetapi mereka datang ke gereja agar iman mereka diteguhkan. Dan kita harus bersyukur, saudara-saudara, kalau misalnya mereka memiliki kerinduan untuk datang ke gereja, untuk mendengarkan khotbah agar iman mereka dapat diteguhkan. Namun, saya yakin sebagian dari mereka ragu-ragu untuk menyuarakan perasaan atau masukan mereka terhadap khotbah kita. Masukan yang mungkin sulit untuk didengarkan oleh kita. Dan jika mereka mungkin melontarkan komentar-komentar kritis atau kemungkinan besar komentar-komentar yang mungkin bisa memberikan masukan yang berarti kepada khotbah kita, seringkali pendeta itu atau pendeta yang berkhotbah menjadi orang yang terakhir yang mendengarkannya. Karena seringkali pembicaraannya hanya ada di belakang, saudara-saudara. Akhirnya, siapapun merasa sangat tidak nyaman dengan khotbah pendetanya, itu biasanya tindakan yang mereka lakukan, daripada mereka memberikan masukan, mereka biasanya pindah ke gereja lain, saudara-saudara, tanpa memberikan masukan yang berarti kepada kita. Nah, saudara, semua ini menimbulkan pertanyaan, bukan? Jika seorang pendeta tidak bisa atau tidak mungkin mendapatkan masukan yang berarti, masukan yang kritis dari jemaatnya, pendeta ini tidak dapat bergantung kepada jemaatnya sendiri untuk memberikan kritik balik yang konstruktif. Lalu, dari mana dia bisa mendapatkannya? Nah, salah satu cara mungkin yang baik ialah dengan kita bertukar khotbah dengan pendeta yang lain, yang keyakinan teologis dan wawasan pastoralnya bisa kita percayai, dan kita cukup mengirimkan satu sama lain rekaman khotbah terkini, sehingga kita dapat saling mendengarkannya, saling memberikan masukan yang kritis, mungkin juga dengan penatua yang lain, yang bisa memberikan kritik yang berguna. Atau para pendeta mungkin yang tidak memiliki ikatan yang formal dengan kita. Atau mungkin yang di luar struktur dari gereja kita atau dari denominasi kita. Sehingga mereka lebih bebas secara jujur memberikan masukan kepada kita. Nah, saudara-saudara, saya belajar mengenai bertukar khotbah dengan sesama pendeta. Itu bisa memberikan banyak sekali manfaat, saudara-saudara. Manfaat yang pertama ialah manfaat yang mengungkapkan atau memberikan kepada kita titik-titik blind spot dari khotbah kita. Nah, saudara, ketika pendeta lain memberikan tanggapan terhadap khotbah kita, saudara-saudara, mereka akan mengingatkan mengenai kelemahan yang mungkin kita tidak pernah sadari. Seringkali ada kelemahan yang pernah kita sadari dan kita tahu, tetapi banyak kelemahan yang mungkin bisa diungkapkan yang tidak pernah kita sadari. Misalnya saja contohnya, saya
bangga kepada diri saya karena saya menyadari contohnya di dalam khotbah saya atau di dalam jemaat saya ada orang-orang yang belum percaya. Sehingga saya berkhotbah hanya untuk menobatkan mereka atau saya berkhotbah hanya berkhotbah mengenai berita Injil saja tanpa mempengaruhi mereka atau tanpa bicara mengenai bagaimana caranya mereka hidup berdasarkan Injil di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian ada seorang pendeta yang menunjukkan bahwa saya hanya berasumsi bahwa orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang sudah percaya, saudara-saudara. Adalah orang-orang yang sudah mengerti Injil. Sehingga saya boleh dikatakan membutuhkan observasi dari orang-orang untuk membantu apa yang seringkali saya tidak bisa lihat. Dan menarik sekali saudara-saudara, masukan seperti ini akan memberikan kepada kita sebuah penyegaran akan khotbah kita. Karena ada orang lain yang berani bicara mengenai apa yang seringkali kita tidak pernah pikirkan, saudara-saudara. Jadi, ketika kita bertukar khotbah, kita berharap bahwa ada blind spot, masukan blind spot yang bisa kita pelajari dan bisa kita lihat. Dan blind spot ini bisa kita sudah ketahui ataupun juga belum tentu kita telah ketahui. Yang kedua, saudara-saudara, luar biasa, bertukar khotbah ini bisa memperdalam hubungan kita dengan pendeta lain. Ada banyak sukacita saya yakin ketika kita mendapatkan persekutuan dengan sesama pendeta yang bisa kita percaya, yang kita kasihi, yang bisa memberikan masukan-masukan kritik. Namun ada beberapa saudara-saudara hal yang penting sekali untuk kita catat di sini. Yang pertama, hal-hal hubungan dengan pendeta lain yang bisa memberikan masukan yang kritis, itu bisa mengobati pertama-tama tugas penggembalaan kita yang seringkali terasa sepi. Nah, saudara, saya tidak tahu ada banyak dari saudara mungkin yang merasa kesepian karena tidak ada orang yang bisa saudara ajak bicara. Atau mungkin kita seringkali terlalu sibuk dengan tanggung jawab kita sehingga kita mengabaikan kesempatan untuk berhubungan dengan sesama rohaniwan, sesama pendeta di luar gereja kita. Nah, saudara, mendengarkan khotbah orang lain dan mendapatkan masukan bagi diri kita sendiri akan membuka pintu pembicaraan, akan membuka obrolan yang boleh dikatakan sangat menyenangkan, dan kita bisa bersama-sama tertawa mungkin terhadap apa yang kita bicarakan. Nah, saudara, kritik balik khotbah itu adalah cara terbaik untuk menikmati persekutuan dan persahabatan dengan sesama rohaniwan, saudara-saudara. Oleh karena itu, manfaat seperti itu adalah manfaat yang mungkin kita bisa kerjakan, kita bisa lakukan, bukan hanya memberikan manfaat kepada diri kita, tetapi juga memberikan manfaat terhadap hubungan kita dengan sesama rohaniwan yang lain. Yang ketiga, saudara-saudara, mungkin bertukar khotbah bisa mendorong kita untuk mendengar dan belajar dari pengkhotbah yang mungkin kurang terkenal. Saya yakin saudara-saudara mudah untuk mendengarkan khotbah dari pengkhotbah yang terkenal, misalnya melalui YouTube atau melalui Spotify, atau mungkin melalui CD dan lain sebagainya. Saya ingin belajar tentunya mengenai keterampilan komunikasi ataupun juga komentar yang menarik dari mereka. Tetapi saudara-saudara, kita jarang mendengarkan khotbah dari orang yang tidak terkenal. Mungkin ada bagusnya untuk kita mendengarkan khotbah dari rekan-rekan kita yang mungkin tidak terlalu dikenal, tetapi dapat mengingatkan kita, saudara-saudara. Khotbah mereka adalah sebuah kekuatan yang mendorong bagaimana pertumbuhan gereja Kristus dari minggu ke minggu, dan sebagian besar dari khotbah mereka mungkin baik sebetulnya, tetapi kita tidak pernah dengar, saudara-saudara. Oleh karena itu, saya kepingin dorong saudara untuk saudara bisa mendengarkan khotbah dari sesama rekan yang bisa memberikan masukan kepada saudara. Yang keempat, saudara-saudara, ini bisa juga hubungan tukar khotbah ini bisa meningkatkan standar khotbah kita, saudara-saudara. Standar kemampuan dan keunggulan daripada khotbah kita. Mungkin kita berpikir bahwa semakin banyak kita berkhotbah, semakin baik, saudara-saudara, kita berkhotbah. Lagi pula, melakukan sesuatu yang secara berulang-ulang, mungkin contohnya masak atau mengendarai mobil, menyiapkan makanan, dan lain sebagainya, seringkali meningkatkan kita punya kompetensi untuk berkhotbah. Namun, saudara-saudara,
Hal ini belum tentu selalu benar. Ini lebih seperti semakin banyak Anda berkhotbah, Anda akan memantapkan kebiasaan berkhotbah, baik itu yang baik maupun yang buruk, saudara-saudara. Jadi, penting sekali untuk kita melihat bahwa kebiasaan baik itu akan tentunya menghasilkan kompetensi yang lebih tinggi, saudara-saudara, dan kompetensi yang lebih tinggi bisa mengakibatkan rasa percaya diri yang semakin hari juga semakin tinggi. Dan rasa percaya diri yang semakin tinggi bisa menyebabkan rasa puas diri, saudara-saudara. Oleh karena itu, biasakan kita untuk kita mengundang kritik. Kritik dan masukan dari pengkhotbah lain, dan hal ini akan meningkatkan standar kita. Hal ini berfungsi sebagai pengingat bahwa apa yang kita lakukan adalah hal yang penting sekali, saudara-saudara. Ini penting sekali, bukan hanya sekedar untuk mempertahankan pekerjaan kita, tetapi ini penting untuk bicara mengenai kekekalan bagi orang-orang yang mendengarkan khotbah kita. Oleh karena itu, layak bagi kita untuk kita mengupayakan sebaik-baiknya, saudara-saudara, khotbah kita ini. Seperti yang Paulus katakan di 2 Timotius 2 ayat 15. Dan juga seperti semua pelayanan lain, saudara-saudara, berkhotbah adalah tugas yang paradoks. Di satu sisi kita naik ke mimbar dengan mengetahui bahwa tidak ada usaha, termasuk mempersiapkan khotbah yang bisa dilakukan tanpa kuasa Tuhan. Nah, di sisi yang lain, saudara-saudara, kita naik ke mimbar setelah kita melakukan segala persiapan kita, dan kita memberikan khotbah kita dengan semampu kita, dengan segala sesuatu yang kita bisa lakukan. Nah, Paulus mengungkapkan paradoks ini, saudara-saudara, di dalam Kolose 1 ayat 29. Ketika dia berkata bahwa dia berjerih payah, berjuang dengan segenap tenaganya, dengan bekerja dengan penuh kuasa yang ada di dalam dia. Kerja keras itu milik kita, saudara-saudara. Tetapi kekuatan kuasa itu adalah milik Tuhan. Oleh karena itu kita harus membuka diri terhadap masukan yang konstruktif dari rekan-rekan pengkhotbah. Dan ini merupakan seringkali perpanjangan tangan yang sangat penting sekali dari Allah untuk memperbaiki kita. Dan ini adalah bagian daripada kerja keras kita. Kita tidak hanya meningkatkan standar khotbah kita, tetapi juga kita memupuk accountability kita untuk mewartakan Kristus dengan sebuah dedikasi yang sepenuhnya, dedikasi yang maksimal, saudara-saudara, dengan bantuan daripada orang lain. Nah, saudara, ini bukan hal yang mudah, tetapi mungkin usulan untuk kita bertukar khotbah bisa menjadi sebuah usulan yang memberikan masukan kepada kita sebagai pengkhotbah, agar kita semakin hari semakin boleh mengkhotbahkan Kristus dengan lebih baik lagi, dengan maksimal untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Saudara-saudara, puji Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, tolong kami Tuhan, para pengkhotbah berita Injil Yesus Kristus, agar kami boleh semakin hari semakin menjadi pengkhotbah yang handal, pengkhotbah yang setia kepada firman, pengkhotbah yang rendah hati, yang mau untuk menerima kritik, dan mau menerima masukan dari orang lain. Tuhan tolong bantu kami, ini bukan usaha kami sendiri, tetapi ini adalah usaha kami bersama-sama dengan komunitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, Kau berkati ya Tuhan pelayanan kami, dan berkati juga semua yang kami kerjakan untuk kemuliaan dan kebesaran Kristus. Di dalam namanya kami bersyukur dan berdoa. Amin.